Mari kita naikkan pujian Juru Selamatku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menerima kehadiran Tuhan dalam hati. Haleluya. Oh Yesus. Aku harus berjalan dalam dengar perkenalan.
hari ini berdiri bahkan sujud di bawah altar-Mu Bapa. Kami dengan segenap hati kami mempersembahkan yang terbaik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah kami melihat suatu pengharapan bagi kami. Kami melihat masa depan. Bukan hanya janji Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan awali ibadah hari ini. Roh Kudus hadir memenuhi setiap kami, bahkan ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mari kita nyatakan, kita kecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecap Tuhan.
Tuhan, di sini kami beri waktu dan kesempatan untuk bersaksi atau membalas cinta kasih Tuhan melalui puji-pujian. Yang pertama kami berikan kepada Bapak-bapak, kami persilakan. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian pujian dari Bapak-bapak, dan Tuhan memberkati Bapak-bapak. Dan kemudian kami berikan kepada kaum ibu-ibu, kami persilakan.
Puji Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian pujian dari ibu-ibu, dan Tuhan memberkati ibu-ibu GBDI Hebron. Sebelum kelompok per kelompok, shalom Ibu Pendeta Gaby, namanya Bu Gaby. Shalom, mungkin mau beri selamat datang, selamat bergabung. Dan sebelum dari kelompok per kelompok, mungkin ada yang mau bersaksi, mungkin dari Bu Gaby, Bu Pendeta. Puji Tuhan, kami persilakan. Shalom saudara. Masih ada yang ingat saya? Yang seusia saya ibadah di sini masih ada kira-kira? Masih ada ya, masih banyak ya, puji Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada hamba Tuhan yang ada di tempat ini, termasuk anak kami juga ya. Terima kasih Bapak Yohanes, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, kalau dihitung dari hari ke hari, banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami ya. Saya utamanya, saudara, sudah 12 tahun saya ditinggal kekasih saya, tapi ada kekasih yang lebih dari itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Saya bertahun-tahun sendirian, tapi puji Tuhan mulai Oktober kemarin, tahun kemarin, anak saya sudah mulai di Malang, sudah mulai mendampingi saya karena kemurahan Tuhan. Saya yakin itu semua rencana Tuhan yang sangat indah. Dengan usia saya yang masih ABG ya, yang masih baru 70 tahun, tapi saya masih diberi kesehatan sampai saat ini. Walaupun sedikit ada keluhan ya, pastinya keluarga saya tahu, saya ceritakan keluhan saya apa gitu ya. Tapi Tuhan tetap yang sangat-sangat terbaik untuk kami. Puji Tuhan. Saudara, saya akan memuji Tuhan, boleh ya? Saya ingin memuji Tuhan. Judulnya Kepadamu Aku Berdoa. Kita aja nggak? Ya Yesusku, Engkau penyelamatku, hanya kepadamu ku berdoa. Aku minta jangan engkau biarkan aku jatuh dalam godaan dunia. Pulihkanlah langkah hidup ini. Aku tak mampu berjalan sendiri. Jangan kau beri cobaan melebihi mampuku. Aku percaya Engkau juru selamatku. Aku hendak bercermin diri, merenungi segala yang terjadi. Engkau Tuhan yang tahu segalanya. Pimpinlah aku tetap setia di berjalan dalam terang selamanya. Kasih setiamu sungguh tak terkira.
berjalan dalam terang selamanya. Kasih setiamu sungguh tak terkira. Jangan kau ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu. Puji Tuhan, saudara, ini adalah merupakan doa saya. Jangan kau ambil dulu Tuhan, ya kalau boleh ya saudara ya. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan membawa kita. Yang jelas kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita diberkati. Terima kasih Bu Pendeta. Puji Tuhan. Boleh duduk dulu. Haleluya. Boleh bertanya sebentar nggih Bu Pendeta? Sudah berapa tahun pelayanan Bu Pendeta? Berarti 40 lebih Bu. 40 lebih tahun. Mungkin berarti 70 ditambah 40 100 tahun umurnya lebih. Haleluya. Puji Tuhan, pelayanan buat Tuhan. Kita sebagai generasi muda juga. Oh haleluya, lebih umurnya. Haleluya. Kita sebagai anak muda kita juga mempunyai jiwa yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah kesaksian dari Ibu Gebi, senantiasa kesaksiannya bisa memberkati kita semua. Dan di waktunya kami berkesempatan buat kelompok berkelompok, kami berikan kepada kelompok Hosana. Kami persilakan.
Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian pujian dari kelompok Husana, dan Tuhan memberkati kelompok Husana. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok Eklesia. Kami persilakan. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian dari kelompok Eklesia, dan Tuhan memberkati kelompok Eklesia. Dan kemudian kami berikan kepada kelompok Gloria. Kami persilakan.
dan kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oh, maaf, ada pujian dari pemuda, kami persilakan. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan kesaksian pujian dari pemuda. Kami percaya Tuhan memberkati pemuda GPI Hebron. Di bawahnya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita pujikan dengan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Syukur. Bersuka dalam Tuhan. Ah
hanya mau melekat pada Yesus. Kami mau terhubung, selalu terhubung pada Bapa. Bapa, kami sudah membawa puji-pujian kami. Kiranya semuanya ini Bapa bisa menyenangkan hati Engkau. Bapa, terlebih lagi Bapa, kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Bapa, kami menyiapkan hati kami yang terbaik, pendengaran kami yang terbaik, untuk Kau bisa mengubahkan setiap hidup kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat marifat-Mu, sehingga apa yang disampaikan memberkati kami, memulihkan kami, mengubahkan hidup kami. Kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, selamat datang untuk Ibu Debbie ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini ya sekeluarga sama Bapak menteri-menterinya kayak gitu ya. Jadi di sini Ibu Debbie itu didampingi Bapak Menteri ajudannya kayak gitu ya. Kalau ajudannya Bapak Prabowo itu namanya siapa, Bapak Ibu? Mayor Teddy. Kalau ini Mayor Samedi. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dan dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih merasakan damainya bagaimana Tuhan menebus kita. Kita masih merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak layak di hadapannya. Benar gak Bapak Ibu? Dan ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya dihakimi, tetapi hari ini kita diberikan freedom. Kita diberikan kebebasan untuk mendekat kepada Bapa dan menyebut Dia, ya Aba, ya Bapa, Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah kasih karunia yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kesempatan untuk memanggil Tuhan kita Yesus Kristus dan mendekatkan diri kita kepada Bapa, serta mengundang hadirat Roh Kudus, memenuhi, mengalir ya, menghibur, memimpin, menolong dan sebagainya. Itu adalah anugerah terbesar yang kita miliki Bapak Ibu. Amin. Dengan mati dan dibangkitkannya Tuhan Yesus, itu merupakan menjadi pembuka pintu kita untuk menghadap tata hadiratnya, sehingga kita gampang minta, Tuhan, Bapak Ibu butuh apa? Aku butuh kesehatan. Tuhan, Bapak Ibu butuh apa? Aku butuh umur panjang. Bapak Ibu butuh apa lagi? Tuhan, aku butuh pertolongan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah menutup matanya dan menutup telinganya bagi kita. Amin. Dia akan mengulurkan tangannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kitab Roma, ya, kita sering membahas kitab Roma ini karena Roma merupakan kitab di mana Paulus ingin memastikan, menjelaskan dan membuat supaya orang Yahudi dan non Yahudi ini bisa mesra, gitu. Bisa saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita melihat Roma dari pasal 1, 2 dan 3, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kengerian dosa, bagaimana ketidakmampuan manusia saat mereka harus mengikuti aturan-aturan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu seperti kaca ya, yang menunjukkan dengan detail keadaan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ada yang mengaca kayak gitu, kalau rambutnya putih jadi hijau, atau kalau rambutnya hitam jadi kuning kayak gitu, enggak ya. Jadi kaca itu menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi manusia sulit untuk menerima keadaannya. Kadang manusia ya, keadaan kita ini butuh validasi, butuh pengakuan, butuh dihormati, butuh diterima. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia ingin membenarkan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, Roma pasal 3 kita akan melihatnya mulai dari ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Roma pasal 3 ayat 21, di sana ada judul baiknya, manusia dibenarkan karena apa? Karena iman. Jadi jelas ya. Jadi di sini manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, hibah, rasa kasihan,
pengertian, ya. Aku mesakne, aku wong api, aku wong tulus, aku wong ikhlas, itu tidak menjamin kita dibenarkan oleh Tuhan. Deal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan adalah iman kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 21 bisa dikatakan demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi jelas, tidak ada perbedaan untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ayat 23 dengan jelas dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kematian Tuhan di kayu salib itu bukan sekedar apa ya? Wah, kita mengapresiasi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya, terima kasih. Bukan hanya apresiasi demikian. Yang harusnya kita benar-benar bersyukur dengan gentar. Kalau minggu kemarin itu saya ngomong kalau hari ini kita divonis atau mau dihukum mati karena kasus pembunuhan berencana, karena kasus penjualan narkoba yang kita bawa mungkin lebih dari 1 kilo. Ya kan, Indonesia kan hukumnya bisa dihukum mati kalau kita pembunuhan berencana gitu kan. Ini kalau pakar hukumnya sudah ada di sini, jadi saya nggak ngomong banyak, nanti takut keliru malam saya gitu kan. Jadi gitu, Bapak Ibu, takut kita butuh penebus. Kalau hari ini kita dibebaskan, pasti rasa berterima kasih kita sampai nangis kayak gitu ya. Disuruh delosor merangkak 1000 meter pun kita akan jalan, benar nggak? Kalau kita harus terlepas dari kematian, ya nggak Bapak Ibu? Jangankan dari kematian, kita diluputkan dari hutang aja kita udah jingkrak. Hari ini utangmu 1 miliar dianggap lunas. Nah, coba bayangkan, bener ya? Seneng kan Bapak Ibu? Nah, inilah peran Kristus sebenarnya. Ini saya ulang Bapak Ibu. Minggu kemarin saya katakan, hari ini saya ulang, ingin supaya kita mengerti benar bahwa kematian Yesus itu bukan sesuatu yang selebrasi. Wah, terima kasih Tuhan aku sudah selamat, hore gitu kan. Kita dapat berkat, kita dapat janji keselamatan, sehingga orang menggampangkan ketika mereka harus datang kepada Kristus, memberi diri, menyembah, mengasihi, melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ngeri manusia ini. Manusia itu memiliki hati, makanya Tuhan membenarkan, dibenarkan. Itu karena manusia ini seringkali mencari pembenaran dirinya sendiri. Haleluya, amin. Kita sering mencari pembenaran, aku loh wes gini. Karena opo kok iko seperti itu? Aku rumah sakit wis melakukan semua dengan baik. Aku wis pasrah, aku wis opo anane kabeh wis tak kene, tapi kena opo kok kurang. Iya kan? Bener ya? Sehingga timbul aku opo aku salah kayak gitu. Ya, banyak lagu kayak gitu kan yang apa ya? Sayang diri saya katakan. Kita ini sayang diri. Sehingga kita ini selalu ingin diangkat, selalu ingin dihargai, selalu ingin dihormati, pengorbanan kita diapresiasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak seharusnya demikian kalau kita melihat dan menurut akan firman Tuhan. Dengan jelas di ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan Yesus mati di kayu salib. Sekalipun menurut kabar ceritanya yang tertera dalam Alkitab, Yesus dijual sama salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Kalau kisahnya kan gitu. Tetapi dengan jelas di ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ingat Bapak Ibu, karena iman bukan karena perbuatan baik. Semua harta kita kasih ke orang, mata dicukil dikasih orang, ginjalnya dijual diberikan ke orang. Itu tidak menjamin Allah membenarkan, atau bahkan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan hanya membenarkan orang-orang yang memiliki iman. Amin. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saya ulangi, firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru ini sering mengulang kata membenarkan atau dibenarkan. Kalau kita melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya bukankah tentang keberhasilan. Kalau berhasil kita butuh, kalau nggak berhasil kita nggak butuh. Kita butuh sembuh, gitu kan? Apalagi yang sudah asam urat, aduh kalau lihat cumi pengen tapi nggak berani makan, gitu kan? Iya kan? Kita butuh kebahagiaan. Aku butuh bahagia. Istri-istri kalau menurut suaminya berdino sama kerja minggu ketemu minggu, aku ya butuh diseneng nih Pak. Aku kapan kok jak nang molen, iya kan? Aku ya kepingin healing kayak kae. Delok jepret ono di Bromo, jepret ono di Yogyo, jepret ono di Monas, ya kan? Aku ya pengen loh, kayak gitu kan? Ibu-ibu gitu kan kalau nuntut suaminya. Sedangkan suami wis gelundung-gelundung di alas, ya kan? Ya kan? Menek kelopo bahwa ibu gak ngerti, kadang roto barang nyelumbat tangan yang meloncat, ya kan? Kalau kita orang-orang desa kan gitu kan, kita terima keadaan, kita terima kenyataan, betul gak Bapak Ibu? Sebagai seorang suami kita punya kebun, babat, ngosong gedang, bojone gak eruh di omah, kita gelundung ping telu, gelundung gak eruh. Yang penting aku kepingin koyo kali, apakah itu salah Bapak Ibu? Apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menurut ukuran manusia, manusia itu selalu butuh yang dinamakan apa? Kebahagiaan. Sehingga timbullah tuntutan, ya kan? Makanya tadi saya katakan ulangi lagi, kita cukup butuh kesembuhan, itu yang paling penting Tuhan. Ngapain aku dibenarkan kalau aku sakit? Ngapain aku dibenarkan kalau aku miskin? Aku tertindas, aku terhilang, aku gak bahagia. Ada yang dalam pernikahannya gak bahagia sampai sekarang Bapak Ibu. Aku jangan pegel saja nih Pak Rabi, sebenarnya gak cocok kan? Kenapa orang dia? Nah, gitu. Sehingga kebahagiaan ini nggak pernah dialami dalam hidupnya. Aku selama dirabi bojoku Pak, nggak tahu sih ngerasa seneng lihatnya apa gelem Bapak Ibu. Saya yakin kita semuanya dalam keadaan bahagia. Amin. Benar nggak? Ada bahagia. Saya melihat wajah-wajah yang semeringat. Bu Dewi sudah ditinggalkan kekasih yang tercinta berapa lama tadi? 20 tahun ya. Oh iya 12 tahun. Kalau 20 tahun kelamaan. 12 tahun, tapi masih kelihatan seperti usia 40 tahun. Iya kan? Coba lihat aja Bapak Ibu. Masih warami di kemana-mana. Rambutnya putih tapi masih di mana-mana selalu ada saya lihat, gitu kan? Karena beliau ini sama-sama melayani Tuhan. Ya, saya anaknya, tapi saya melihat mengapresiasi. Nah, ini bukti bahwa Tuhan menggendong sampai rambut kita putih. Nah, ya, intinya ini digendong Tuhan sampai rambutnya putih, makanya nggak capek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lihat aku menggendong sampai memutih rambutku ini Bapak Ibu, makanya jangan disemir kalau kepingin digendong Tuhan. Haleluya. Iya, jangan disemir kalau ingin digendong Tuhan, karena Tuhan nggak lihat rambut putih nggak digendong. Kita masih ada sesak murah ya, darah tinggi ya gitu, nggak digendong Tuhan. Kalau dibiarkan sudah Tuhan gendong, Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan lihat bahwa rambutnya putih ini, janjiku lah, tak gendong lah dia kayak gitu. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya kita butuh bahagia, aku butuh kesembuhan, aku butuh uang. Tapi Tuhan kok ngomongnya dibenarkan, kamu dibenarkan, kamu dibenarkan. Tuhan lebih butuh membenarkan kita ketimbang dia memberikan hanya sekedar kesembuhan, kebahagiaan, harta, keberhasilan dan sebagainya. Sebenarnya kebutuhan kita yang paling mendasar adalah kita dibenarkan Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Setiap hari kita ini hidup di bawah tekanan dan tuntutan itu.
Tadi yang saya katakan, aduh Pak, aku gak tau kok jak dolim. Bapak tertekan. Akhirnya, waduh bojoku jaluk dolim. Ini kok delok gedangnya wong tuwek-tuwek ya. Kayak gitu kan. Ya, pasti dino minggu ini wong Kristen majelis mulai simak gereja ini ya, gitu ya. Gitu kan. Karena tuntutan orang melakukan kejahatan. Bener ya? Yang membuat orang korupsi itu bukan hanya tentang kesalahan, tetapi karena tuntutan itu tadi, eksistensi. Orang pengen terlihat megah, terlihat mewah, ya, sehingga dia melakukan kecurangan. Itu karena manusia hidup di bawah apa tadi? Tekanan, sehingga mereka mencari pembenaran. Makanya saya katakan tadi, sayang diri. Aku wis kesel, aku wis capek, sayang diri. Makanya Tuhan katakan kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena sudah melakukan segala pekerjaan yang kita anggap baik. Aku wis jadi wong lanang sing bertanggung jawab. Aku wis ini, wis itu, wis apa dan sebagainya. Tetapi Tuhan membenarkan kita karena kita percaya, kita beriman kepada Dia, Bapak Ibu. Amin. Makanya kalau kita yakin kayak gitu kan, yakin dengan dia yakinnya, percaya, beriman kepada Kristus bahwa Dia mampu membuka jalan dan memberikan pertolongan atas segala persoalan kita, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kebahagiaankah itu, kesembuhankah itu, keberhasilankah itu, Tuhan sudah sediakan bagi setiap mereka. Amin. Amin. Amin apa amin Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu masih berpikir, aku masih miskin Pak, aku percaya aja takon. Lah aku percaya kayak zaman laun aku biyen kayak procot wis percaya Tuhan. Yesus juru selamat, tapi aku tetap miskin. Persoalannya tidak pada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Haleluya. Benar ya? Kita ngomongin, kalau kita ngomongin miskin, Bapak Ibu harus lihat kekayaan itu apa. Gitu kan? Kita harus tahu dulu kenapa kita mendiskriminasi diri kita sendiri. Aku miskin, aku menderita, aku jelek. Pertanyaannya, tahu nggak apa sebab masalahnya? Pasti ujung-ujungnya kurang rasa syukur. Saya dulu pernah cerita kepada kita semuanya bahwa tujuan hidup itu merupakan sebuah tujuan kesuksesan menurut ukuran pribadi. Kalau orang merasa sukses kalau sudah punya becak 3, sekalipun orang mikir, kalah gue mulu kan becak 3 kok ya kemelelet, nah, gitu kan. Tapi dia sudah bersyukur, dia merasa bahwa dirinya sudah berhasil. Itu keberhasilan, Bapak Ibu. Ada orang yang nggak suka beli baju baru, ada orang yang nggak suka dengan kemewahan pernak-pernik, malah senengnya turun naik kegalan, Bapak Ibu. Dia elek jual brand seneng, elek nado bongkil seneng. Itu ukurannya, Bapak Ibu. Dan dia sudah merasa kaya dengan keadaan. Makanya kalau orang mengukur dirinya, itu apa ukurannya? Makanya kita perlu dibenarkan ini supaya kita tidak salah dalam melangkah. Kita dibenarkan supaya kita tidak keliru menafsirkan kehidupan ini, Bapak Ibu. Manusia membangun kebenarannya sendiri. Haleluya. Manusia membangun kebenaran sendiri. Makanya manusia sering terjerumus, terjebak pada situasi-situasi yang tidak seharusnya dia hadapi. Karena apa? Kekeliruan kita dalam melihat, menilai segala sesuatunya. Harusnya kita ini kalau sekolah itu sudah dapat gelar doktor, Bapak Ibu. Siapa di sini ngomong nggak pernah sekolah, Bapak Ibu? Angkat tangan. Aku nggak lulus SD, tapi Bapak Ibu sudah doktor. Setiap hari Minggu ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah. Pasti kita belajar firman, bener gak Bapak Ibu? Bener gak? Nah, Yesus bersama murid-muridnya dalam pelayanannya itu, mereka itu hanya 3,5 tahun mengikut Yesus. Kalau Bapak Ibu belajar tentang orang sekolah atau kuliah itu mengisikan SKS, Bapak Ibu. Hanya ditempuh beberapa jam. Jadi kita kalau ngomong masih bodoh itu
benar-benar seperti orang Israel yang tegar empuk itu, yang sudah dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, masih ingat bawang, berambang, pakaian-pakaian mewah, gitu. Padahal mereka sudah dibawa Tuhan, dibebaskan dari perbudakan, tapi masih ingat kemewahan Mesir. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Mati kabeh Bapak Ibu di padang gurun, orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita sudah Tuhan bawa keluar, sudah diampuni dosanya, tapi kita masih ingat kemewahan Mesir, kemewahan dunia. Saya yakin Tuhan pasti musnahkan kita, Bapak. Dientek nih Bapak Ibu. Haleluya. Makanya jangan menghina darah Kristus yang tertumpah. Kita udah ngaku, ya Yesus juru selamatku, Yesus kebenaranku, tapi anggota-anggota melok Tuhan. Rasa-rasa ya karena waktu, aduh kawan, lali Tuhan aku, tidak mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Kalau mau jadi tentara sampai sudah bunyi sirene nggak datang tempat, kena hukum. Benar Pak tentara ya? Iya, pukuli. Karena dia pelatihnya suka pukuli, pukuli. Disiplin. Nah Tuhan sebenarnya disiplin Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir Tuhan itu telat ya enggak gitu Bapak Ibu. Tuhan itu Allah yang disiplin. Kalau Tuhan nggak disiplin, porak-poranda dunia ini Bapak Ibu. Geser aja sedikit, tsunami terjadi Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau Tuhan nggak disiplin, mungkin matahari bisa muncul jam 12 siang Bapak Ibu. Karipan bulan. Gak ada terlambatnya Bapak Ibu. Amin. Itu Tuhan kita ini disiplin, makanya kita harus belajar itu. Belajar, saya katakan ini belajar ya. Bukan kita sudah pintar bisa, kita belajar bersama-sama. Kalau kita belajar harus ada peningkatan. Coba di ayat yang ke-23 kita ulang lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena semua orang telah berbuat apa? Dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebenaran yang kita terima hari ini itu membuktikan kasih Tuhan. Kebenaran yang kita dapatkan hari ini bahwa Yesus yang mati dan bangkit, yang telah memberikan nyawanya ganti dosa kita, ya, mengampuni segala pelanggaran kita, yang tadi kita ingin dihargai, ya, yang tadinya kita ingin pembenaran, merasa mengasihani diri, Tuhan sudah berikan semuanya itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Melalui kebenaran firman-Nya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar sebagai orang percaya. Mari kita bersungguh-sungguh, kalau ingin ketemu Tuhan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadap, lalu kita mengambil berkat-Nya. Amin. Iya, sungguh-sungguh tenanan Bapak Ibu. Kadang kita ini dulu, saya waktu belum benar-benar mengerti ibadah, ya ibadah aja. Hari Minggu ibadah, tepuk tangan. Kalau doa yang merem, diem kayak gini kan, silakan duduk. Tapi kosong Bapak Ibu. Pulang, habis itu ya sudah, nanti karena hari Minggu tanggung jawab orang Kristen ke gereja lagi. Kita tidak menemukan dan tidak mendapat apa-apa loh Ibu. Benar gak? Tapi kalau kita dengan kerinduan kayak gitu kan, Bapak Ibu pasti pernah datang ke Mbah Dukun dulu. Saya yakin pasti pernah. Setiap apa yang jadi kata-katanya Mbah Dukun, telinganya mah ngomong-ngomong. Jari ini jinak lu itu nomor piro, nah kayak gitu kan. Dulu pasti Bapak Ibu suka main togel pasti. Walaupun nggak semua pasti ada. Bener gak? Tapi kata-kata itu pasti bener-bener wah disimpan, ditafsirkan. Iki pasti Pak Pateng matui kayak gitu kan. Iya kan Bapak Ibu? Bener kan? Coba kalau kita sama Tuhan seperti itu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan, Bapak Ibu butuh apa sih di dunia ini? Haleluya. Kita butuh apa? Coba kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan itu, Tuhan ngomong apa ya Tuhan? Aduh Tuhan ngomong. Salah satu kesuksesan orang-orang Korea, mereka adalah orang-orang yang menangkap firman-Nya dengan baik Bapak Ibu. Haleluya. Orang-orang Korea itu sukses karena dia cinta Tuhan.
Singapura, tahu Bapak Ibu, Singapura yang kecil itu, yang kaya itu. Ada City Harvest Church, ada gereja apa, mereka gede, mereka antusias, bener-bener Bapak. Makanya saya ingin mengajak keseriusan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kalau kita mencari hal-hal yang menurut kita, diri sendiri kita, wah aku api, aku setia, aku taat, itu tidak menjamin kita dibenarkan. Tetapi kita dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, di ayat yang ke-20 dan di ayat yang ke-27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Di garis bawah, kita dibenarkan karena iman. Bapak Ibu melakukan segala kebaikan, bukan berarti kita tidak boleh melakukan kebaikan, tidak. Tetapi kebaikan itu adalah tularan, atau sebenarnya hasil, atau sebenarnya buah daripada iman kita kepada Kristus. Haleluya. Itu merupakan sebuah buah. Galatia ngomongin tentang buah roh. Buah roh itu kasih suka tidak damai sejahtera, buah roh. Kalau orang tidak dibenarkan dulu, tidak mungkin mereka bisa berbuah, karena nggak tinggal di dalam Kristus. Orang dikatakan dibenarkan tadi karena orang itu punya iman. Jadi kuncinya adalah iman itu Bapak Ibu. Segala tularannya maka kita akan menikmatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai kesimpulan saya, Paskah ini adalah sumber berkat bagi kita yang menerima dengan iman. Amin. Paskah ini adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma, warisan yang tidak ternilai harganya. Bukan hanya hidup yang kekal selama-lamanya bersama Kristus, tetapi kita menikmati damainya Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu mari kita bawa diri kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, wah kapanpun itu, nggak peduli hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, ngomongin tentang ibadah, kita harus tangkap itu firman. Kita masukkan dalam hati kita supaya dia bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik saya undang maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu angkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Engkau dengan sepenuhnya.
dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga Kau izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan firman, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, memberikan kami kekuatan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib memberikan ketebusan bagi setiap kami, mengampuni kami, membenarkan kami, mengangkat kami, menguduskan kami, dan biarlah kehidupan kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu biarlah Kau meteraikan dalam setiap kami, dan biarlah setiap